Kita panggil saja Chandra. Chandra, seorang pria kaya. Tapi kekayaan itu, entah dari mana asalnya. Misteri. Demi menyelamatkan putra tunggalnya yang sedang kritis. Bahkan dokter-dokter pun sudah menyerah dengan penyakit anaknya. Dia memutuskan untuk menggunakan jasa dukun. Dengan cepat, orang-orang supranatural ini datang ke rumah sakit. Dan mereka pun membacakan doa untuk kesembuhan bayi ini. Lalu, salah satu dukun wanita yang bernama Henny langsung memeriksa kondisi bayi ini. Dan dia pun berpendapat kalau bayi ini terkena kutukan leluhur. Lalu, Pak Kim sebagai kepala tim memberi kabar ini kepada Chandra. Dia pun langsung memberi solusi jika ingin menolong anaknya. Dia harus memindahkan makam para leluhur dan mayatnya harus dikremasi. Chandra pun setuju. Tetapi, dengan syarat mereka tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di sekitar peti. Bahkan, jangan membuka petinya. Dan harus merahasiakan ini. Lalu mereka pun pergi untuk survei lokasi pemakaman. Ternyata, makam ini berada di puncak bukit. Bahkan, aura jahat dari tempat itu sangat kuat. Mereka pun terus berjalan. Dan mereka pun bingung. Kok nisan makam ini tidak memiliki nama. Cuma angka-angka, titik koordinat. Bahkan Pak Kim pun sempat mencicipi tanahnya, dan ternyata tanah itu pahit. Ini membuktikan kalau tanahnya penuh kutukan dan ada iblis jahat yang menjaganya. Lalu Pak Kim memastikan lagi tulisan yang ada di batu nisan. Lalu dia pun bertanya kepada Chandra, kenapa nisan ini tanpa nama? Apa rahasia di balik semua ini? Dan siapa yang ada di dalam makam ini? Chandra pun tidak bisa menjelaskan. Akhirnya mereka diskusi, ini kerjaan mau diambil atau enggak? Setelah diskusi, Pak Kim pun memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan ini. Tapi, keputusan ini sepihak dan membuat teman-temannya bingung melihat raut wajah Chandra yang penuh harapan dan putus asa. Akhirnya, Pak Kim memutuskan untuk mencari cara agar bisa menolong Chandra. Tetapi, Henny berpikir berbeda. Demi menyelamatkan bayi imut dari kutukan, dia rela mengambil risiko. Dia harus menggunakan ritual pemindahan setan yang disebut dengan mengumpulkan babi dan 5 pria yang lahir di sio babi. Dengan harapan dapat memindahkan aura negatif dari tanah ke dalam tubuh babi. Ritual pun akan segera dimulai. Henny pun sudah memakai baju tradisional Korea. Tetapi, dia lupa mengikat tali sepatu. Dan dia pun meminta izin kepada Dewa BUMI. Dan Doni pun mulai menabuh gendang sambil melantunkan doa dan membakar mantra. Lalu Henny pun mulai menari-nari, dan tarian ini seperti tarian perang. Lalu dia pun mengambil arang mantra dari dalam api, dan mengoleskan ke wajahnya. Dan kini saatnya mulai menggali makam. Seluruh keluarga pun ikut menyaksikannya, dan para penggali sangat bersemangat sekali. Akhirnya, Pak Kim pun turun ke makam, karena peti mati sudah ditemukan. Tetapi di atas peti mati ada kain kuno yang menutupinya, dan membuat Pak Kim penasaran. Lalu beramai-ramai, mereka pun mengangkat peti mati itu, lalu membawanya ke dalam mobil. Lalu Pak Kim dengan sengaja melemparkan koin ke dalam lubang, sebagai tanda buang sial. Di saat semua pergi, para penggali makam kembali lagi, untuk mencari harta karun. Tetapi, secara tidak sengaja, salah satu dari mereka memenggal kepala siluman ular penunggu makam. Kejadian ini membuat malapetaka. Karena mereka sudah melanggar sebuah perjanjian, yaitu tidak boleh mengambil harta makam dan membuka peti matinya. Henny pun merasakan sesuatu yang salah, dan cuaca cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Bahkan hujan pun turun sangat deras. Tiba-tiba saja, Pak Kim menghentikan mobilnya, lalu dia pun memberitahukan ke Chandra, kalau mayat tidak bisa dikremasi secepatnya, dan harus menunggu hujan reda. Kalau kita paksakan, nanti arwahnya bisa nyasar. Chandra pun setuju. Lalu untuk sementara, mayat pun disimpan di rumah sakit terdekat. Untuk kali ini, yang ditugaskan untuk menjaga peti mati adalah Pak Komeng. Di sisi lain, Pak Kim sedang mengunjungi salah satu kuil kuno, yang lokasinya dekat pemakaman. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan salah satu mantan biksu kuil kuno ini. Pak Kim pun mencari informasi masih tentang kuburan kuno. Tetapi, mantan biksu tidak tahu banyak tentang makam itu. Yang dia tahu banyak sekali para pencuri harta makam tewas setelah menggali makam itu dan meninggalkan beberapa benda yang ditemukan di makam itu. Di sisi lain, salah satu penggali makam berusaha membuka peti mati, berharap dapat harta karun. Tiba-tiba Henny dan Doni datang. Tetapi, kedatangan mereka terlambat, karena peti mati sudah terbuka sedikit, dan membebaskan arwah jahat.
Henny pun sedikit terluka karena bertabrakan dengan arwah jahat. Dan arwah jahat kakek buyut Chandra sudah mulai meneror keluarga mereka. Yang pertama, kakek Chandra mulai diganggu sampai tewas. Bahkan bibi Chandra pun ikut tewas. Karena kekacauan ini, Pak Kim berusaha menghubungi Chandra. Dan yang lain berusaha memanggil arwah kakek buyutnya. Akhirnya arwah kakek buyut masuk ke dalam tubuh Doni. Henny pun berusaha menggali informasi. Ternyata kakek buyut Chandra ingin membawa semua darah dagingnya ikut ke dunia lain. Dan tiba-tiba kakek buyut terlepas. Sekarang target berikutnya adalah Chandra. Dia pun memanipulasi Chandra dengan menggunakan gelombang telepon dan menyamar sebagai Pak Kim. Dia pun berkata, kalau ada ngaku-ngaku jadi aku, jangan buka pintu hotelnya. Dan menyuruh Chandra membuka jendela. Akhirnya Chandra pun menurut. Tetapi yang terjadi, kakek buyut berhasil masuk ke tubuh Chandra dan mengendalikannya. Tidak lama kemudian Pak Kim berhasil masuk, walaupun sedikit terlambat, karena tubuh Chandra sudah dikuasai arwah jahat dan mengendalikan tubuh ini sampai melakukan bunuh. Sekarang bayi Chandra yang mulai menjadi kakek. Aura jahat membuat bayi ini menangis terus. Bahkan gelombang detak jantung mulai menurun. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini, harus cepat mengkremasi mayat kakek, walaupun hujan belum reda. Atas persetujuan keluarga, Pak Kim memerintahkan Komeng langsung membakar mayat itu beserta petinya. 아이고 발자야. Bayi pun sudah mulai tenang kembali. Sekarang keluarga Chandra sudah bebas dari kutukan. Tetapi masalah ini belum berakhir. Pak Kim mendapatkan telepon dari salah satu penggali makam. Dia pun memohon bantuannya. Dan Pak Kim langsung menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun menceritakan kejadian sebenarnya. Pria ini tidak sengaja memotong makhluk mistis. Dan dia meminta Pak Kim untuk mencari tubuh makhluk itu. Karena tubuh sudah terpisah. Dan dia memohon untuk menyatukannya kembali. Agar pria ini terbebas dari kutukan. Di waktu yang sama, Pak Kim pun kembali ke pemakaman seorang diri. Tanpa rasa takut, dia pun menggali lagi makam itu. Nah akhirnya dia pun menemukan sesuatu. Dia pun kaget, ternyata yang ditemukan itu ular berkepala manusia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata masih ada peti mati di bawahnya. Kemungkinan ini makam tertumpuk, posisinya pun vertikal. Lalu dia pun menghubungi semua teman-temannya. Tanpa tunggu lama, teman-temannya pun datang untuk membantunya. Mereka pun heran. Kok ada makam posisi vertikal dan diikat kawat berduri? Mereka menduga ini makam keluarga Chandra. Mereka pun terus menggali dan mengangkatnya. Hari pun mulai gelap. Untuk sementara mereka pun bermalam di kuil tua. Dan Pak Biksu pun mengizinkannya. Tidak lama kemudian, Pak Biksu pun terkejut dengan ritual yang mereka lakukan. Mereka menaburkan ketan di sekeliling peti dan menyiram dengan darah kuda. Agar mayatnya gak keluar dari peti. Tidak lama kemudian, pihak keluarga Chandra pun datang untuk memeriksa peti itu. Tetapi nenek Chandra tidak mengetahui tentang peti kuno itu. Dan urusan ini diserahkan saja kepada Pak Kim dan kawan-kawan. Dan keluarga Chandra tidak ikut campur. Tetapi nenek Chandra menceritakan sedikit sejarah tentang keluarganya. Bahwasanya kakek Chandra adalah pejuang Korea dan tewas bersama pejuang Jepang. Kemungkinan peti satu lagi itu adalah salah satu pejuang Jepang. Setelah menjelaskan semuanya, nenek Chandra pun pamit pulang. Dan urusan ini diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Malam semakin larut. Doni pun bermimpi buruk. Dan membuat Doni terbangun dari tidurnya. Lalu Doni pun penasaran untuk melihat peti itu. Dan suara aneh terdengar. Dan dia pun melihat sesuatu yang menyeramkan. Hewan ternak menjadi makhluk kanibal. Dan dia melihat monster tinggi besar sedang menghabisi biksu. Lalu dia pun melaporkan kejadian ini kepada Henny. Lalu mereka pun memeriksa gudang, dan bau busuk tercium. Dan yang mengejutkannya lagi, peti sudah terbuka dan mayatnya sudah tidak ada. Lalu Henny terkejut melihat pria tinggi sekitar 2 meter. Lalu monster itu bertanya, "Siapa di dalam?" Henny pura-pura menjawab, "Aku pelayannya." Monster pun percaya. Tiba Doni datang dan menyerang monster itu, tetapi serangannya tidak berarti apa-apa, malah membuat Doni terancam dan melukai Doni. Lalu monster itu pun memperingatkan Pak Kim dan Henny lalu berubah menjadi bola api.
Sekarang Doni sedang kritis, organ perutnya terluka. Mereka sangat terpukul dengan kejadian ini, karena baru kali ini mereka bertemu makhluk menyeramkan. Lalu Pak Kim kembali ke kuil tua, untuk mencari petunjuk untuk melawan monster itu. Dan Henny pun berusaha memanggil kembali arwah kakek Chandra melalui tubuh Doni. Dan kali ini, keluarga Doni ikut terlibat dalam pertempuran ini. Di sisi lain, Pak Kim kembali ke pemakaman dan menggali seorang diri, dan menemukan tubuh monster itu. Sedangkan Henny banyak mendapat informasi dari ritual pemanggilan jiwa. Dan ternyata monster itu adalah Jenderal Jepang penunggu bukit. Karena dia merasa bukit itu adalah perbatasan antara Joseon dan Jepang. Lalu Pak Kim menceritakan kejadian ini kepada Pak Komeng. Dia pun berpikir untuk menetralisir tanah itu dari kutukan aura jahat. Beberapa spekulasi pun muncul di pikirannya. Mereka harus mencari cara agar bisa mengalahkannya. Bahkan mereka berpikir kalau tato Doni adalah sebuah mantra suci yang menutupi tubuhnya. Makanya monster pun tidak bisa menyerang organ vital Doni. Lalu mereka pun ikut membuat tato doa. Bahkan tato ini sampai menutupi wajah mereka. Saat ingin kembali ke gunung, ternyata jalanan sudah diblokade oleh petugas keamanan. Dengan beribu alasan akhirnya mereka diizinkan masuk. Sesampainya di makam, mereka pun menabur ikan untuk memancing monster mengarahkannya ke pohon tua. 정령으로 말한다. Trik ini pun berhasil. Monster sudah keluar dari pemakaman. Dia pun mengambil ikan itu. Di sisi lain, Henny bertugas untuk membuat ilusi palsu. Dia pun memberi mantra ke pohon tua itu. Dan Henny akan menyamar menjadi penunggu pohon. Sepertinya cara ini berhasil membohongi monster ini. Henny pun berbicara kepadanya, seolah-olah dia adalah penunggu pohon ini. Dan dia pun menyuruh monster ini pergi dari tempat ini. Karena tempat ini adalah wilayah kekuasaan Dewi Pohon yang sudah berdiri ribuan tahun. Di sisi lain, Pak Kim dan Pak Komeng terus menggali makam untuk menemukan tapal perbatasan, niatnya sih mau dipindahkan. Sedangkan penyamaran Henny sudah mulai terbongkar. Nyawanya dalam bahaya. Untungnya Dewi Pohon asli muncul di belakangnya, dan Henny pun berhasil selamat. Monster pun murka dan kembali menjadi bola api. Di sisi lain, Pak Kim masih belum menemukan petunjuk apa-apa. Akhirnya bola api pun kembali ke makam. Dan Pak Kim dalam bahaya. Tidak lama kemudian, Henny dan Pak Komeng datang menolong Pak Kim. Mereka menyiramnya dengan darah kuda. Seketika monster itu sepertinya terluka. Tetapi nyawa Henny dan Komeng terancam. Mereka mulai mendapat vision masa lalu monster ini. Akhirnya Pak Kim menyadari kalau monster ini adalah unsur logam panas. Dan lawannya adalah air A. Dan untuk menghabisinya harus dengan kayu basah. 불과 물. Dengan kepercayaan diri, Pak Kim menghajarnya dengan kayu yang dilumuri darah. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster ini. 불을 이기고 내가 Tetapi Pak Kim terluka parah, dan mereka pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Untungnya dokter-dokter cepat dalam melayani pasien, sehingga Pak Kim berhasil selamat. Bahkan Doni pun sudah mulai sadar, dan bisa berjalan lagi. 그것도 저 빼고 먹어요? 아무렇지도 않게. Dan masa-masa sulit mereka sudah terlewati, kini mereka menjalankan hari-harinya seperti biasa. Melakukan ritual yang sudah hampir punah di era modern. 내 다음은 신앙 신도를 만드는